Di video ini akan dibahas mengenai perhitungan probabilitas atau peluang untuk distribusi normal. Nah, ini merupakan topik yang penting di dalam teori distribusi normal. Misalkan contohnya seperti ini. Diketahui nilai IQ dari mahasiswa suatu perguruan tinggi tersebar secara normal dengan nilai rata-rata 100 dan simpangan baku 5. Nah, kita ingin tahu berapa persen atau berapa banyak mahasiswa yang memiliki IQ di atas 110. Atau kita ingin tahu berapa persen atau berapa banyak mahasiswa yang punya nilai IQ di bawah 70. Atau berapa persen mahasiswa yang punya nilai IQ di antara 70 sampai 110. Ini satu contoh. Kemudian contoh yang lain, misalkan kita mengikuti perlombaan memancing ikan. Perlombaan itu dilakukan pada kolam di mana ukuran ikan di dalam kolam tersebar secara normal dengan nilai rata-rata 40 cm dan simpangan baku 10 cm. Nah, jadi di kolam itu ada banyak ikannya. Ukurannya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, tapi nilai rata-ratanya 40 cm. Nah, kita ingin tahu berapa peluang atau probabilitas untuk mendapatkan ikan yang panjangnya 60 cm. Nah, ini juga merupakan topik yang penting. Nanti untuk menghitung ini, nanti ada caranya. Nah, di dalam distribusi normal, untuk menghitung peluang, itu sama dengan kita menghitung luas daerah yang hitam ini. Nah, luas daerah yang hitam ini itu kita simbolkan dengan simbol seperti ini. P dalam kurung X di antara X1 dan X2. Nah, ini kita baca peluang untuk X berada di antara X1 dan X2. Nah, peluangnya ini sama dengan luas daerah yang dihitamkan ini. Nah, jadi di dalam distribusi normal untuk menghitung peluang atau probabilitas itu kita menghitung luas daerah yang hitam ini. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita ingin tahu persentase mahasiswa yang punya nilai IQ di antara 70 sampai 110. Nah, ini persentasenya ini sama dengan luas yang biru ini di antara 70 sampai 110. Nah, ini juga sama. Misalkan kita ingin menghitung persentase mahasiswa yang punya nilai IQ kurang dari 70. Kurang dari 70. Nah, ini sama dengan luas A ini. Atau kita ingin tahu persentase mahasiswa yang punya nilai IQ di atas 110. Nah, ini sama dengan luas B ini. Nah, jadi untuk menentukan probabilitas, kita harus menghitung luas. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana menghitung luas? Nah, di dalam matematik kita tahu bahwa menghitung luas, untuk menghitung luas itu kita harus melakukan integrasi. Jadi misalkan di sini kita ingin menghitung luas di bawah fungsi f ini, luas yang di R ini, maka nanti harus kita integral fungsinya, fungsi f ini dengan batas integrasi dari A ke B. Jadi ini kalau di dalam teori matematik, kalau kita mau hitung luas, itu sama dengan menghitung integral. Nah, ini kalau kita terapkan ke persoalan kita tadi, jadi kita ingin menghitung luas yang hitam ini, maka fungsinya ini harus kita integral. Fungsi dari kurva normal ini kita integralnya itu batasnya dari X1
sampai X2. Nah, karena fungsi dari kurva normal itu seperti ini, maka nanti integralnya seperti ini. Jadi integralnya itu dari X1 sampai X2. Nah, ini adalah peluang untuk X berada di antara X1 dan X2. Hasil dari integral ini. Nah, karena di sini fungsinya cukup rumit, ya, maka nanti integralnya ini juga agak rumit. Nah, untuk mempermudah, biasanya integralnya itu dilakukan bukan pada kurva normal, tapi pada kurva normal standar namanya. Jadi nanti kurva normal itu kita rubah dulu menjadi kurva normal standar, baru nanti kita lakukan integral. Jadi seperti ini. Ini kurva normal atau kurva Gauss yang punya nilai rata-rata mu, simpangan bakunya sigma. Nah, ini kita rubah menjadi kurva normal standar seperti ini, yang punya nilai rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Jadi kalau di sini X, di sini Z. X-nya kita rubah menjadi Z dengan menggunakan persamaan ini. Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Nah, sehingga nanti integralnya yang tadinya rumit seperti ini menjadi lebih mudah seperti ini. Nah, ini juga nanti integralnya nggak perlu kita hitung integralnya, karena hasil dari integral ini sudah ada yang menghitungnya. Nah, hasilnya ini ada di namanya tabel Z. Tabel Z ini ada di lampiran, kalau di catatan kuliahnya itu ada di lampiran. Kita lihat aja. Tabel Z-nya. Nah, ini di lampiran B. Nah, ini tadi potongan dari tabel Z tadi. Nah, jadi hasil-hasil yang ada di atau nilai-nilai yang ada di tabel ini itu memberikan luas daerah di bawah kurva untuk Z antara 0 sampai Z, atau kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi hasil-hasil yang ada di sini, nilai-nilai yang ada di tabel ini merupakan luas daerah yang hitam ini. Nah, ini dari mana dapatnya? Ya dari integral tadi, integral yang tadi, ya. Seperti ini. Jadi integralnya itu dari 0 sampai Z gitu. Nah, ini memberikan nilai untuk peluang untuk Z berada di antara 0 dan Z. Jadi ini peluang untuk Z berada di antara 0 dan Z. Ini sama dengan luas yang hitam ini, nilai-nilai ini. Nah, ini diperoleh dari integral yang ini. Oke, kita lihat bagaimana cara menggunakan tabel Z-nya. Misalkan kita ingin tahu peluang untuk Z berada di antara 0 dan 0,34. Nah, nanti untuk desimal pertama itu kita lihat dari kolom yang pertama ini, 0,3 di sini dia. Kemudian desimal yang kedua itu dari kolom yang dari baris yang pertama ini. 0,34. Nah, berarti ini nilai peluangnya 0,1331. Jadi peluang untuk Z berada di antara 0 dan 0,34 adalah 0,1331. Kita lihat lagi contoh yang ini. Ditanyakan kita pengen tahu peluang untuk Z berada di antara 0 dan 0,42. Nah, 0,4 ini kita lihat di kolom yang pertama, 0,4, kemudian
desimal yang kedua di baris yang pertama. 0,42. Itu di sini 0,42. Hasilnya 0,1628. Jadi peluang untuk Z berada di antara 0 dan 0,42 itu adalah 0,1628 atau 16,28%. Jadi ini cara untuk menggunakan tabel Z. Jadi kolom pertama itu untuk desimal pertama, baris yang pertama ini untuk desimal yang keduanya. Oke, nah sekarang bagaimana untuk yang ini? Ini peluang untuk Z berada di antara 0 dan 5. Nah, kalau kita lihat dari tabel Z-nya, itu dia cuma sampai 3,99. 3,99. Sedangkan tadi ditanyakan peluang untuk Z berada di antara 0 dan 5. Nah, karena di sini kalau kita perhatikan mulai dari 3,9 itu nilainya sudah 0,5. Jadi kalau Z-nya 4, ini juga 0,5. 5, Z-nya 5, 0,5, Z-nya 10, 100 itu sama 0,5. Jadi kalau untuk yang ini semuanya 0,5 gitu. Jadi peluang untuk Z berada di antara 0 dan 10 itu 0,5, yang ini juga sama 0,5. Peluang untuk Z berada di antara 0 dan 100, 0,5. Jadi ini semuanya 0,5 sama. Oke, ini adalah sifat-sifat dari kurva normal standar. Nah, ini nanti sifat-sifat ini penting kalau kita menghitung nilai probabilitas. Nanti ini dipakai untuk menghitung nilai peluang atau probabilitas. Nah, sifat yang pertama, luas total daerah di bawah kurva itu adalah 1. Jadi luas yang hitam ini itu sama dengan 1. Ini sifat yang pertama. Nah, karena luas totalnya 1, maka luas setengah kurva ini ke sini 0,5. Kemudian yang dari sini ke kanan, dari sini ke kanan itu 0,5 juga. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kurva adalah simetris, sehingga luas yang kiri ini sama dengan luas yang kanan ini. Karena kurvanya itu simetris, jadi luas ini sama dengan luas yang ini. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Akan dilanjutkan nanti pada video yang berikutnya.